kan jadi mundur ya lewat. Biasanya hadir kalau tidak ada perintah lain yang benar dari gubernur terus tugas biasanya hadir. Baik. Dalam penganggaran ini saat itu saudara hadir ada di sana? Secara khusus saya tidak ingat, tapi bisa lebih jelas Pak, biar saya dengar ya mungkin ini. Saya tidak ingat ya waktu umpamanya hadir pertama penganggaran tahun 2017 itu. Dan ini 2017. Maka pertama saya hadir atau tidak hadir. Saya sebenarnya tidak ingat. Ada berapa kali proses sampai itu diketok palu Pak untuk di anggaran itu? Tergantung dari anggaran sana Pak. Bukan, yang persoalan ini itu sampai pertemuan berapa kali sehingga dipastikan dana sekian itu? Jadi untuk di yang menyangkut ini. Ya, di anggaran eksekutif dari selain Iya. dengan yang stabil. Iya. Nah itu sudah dikondisi Pak. Jadi berapa kalinya dia dipanggil ya birokrasi oleh komisi. Nah itu saya. Bapak sebagai sekda saat itu ada kan di antara sidang pertama, sidang kedua, ketiga, salah satunya Bapak pernah hadir ya? Enggak Pak. Jadi gini, kalau sidang pertama ini supaya saya juga ini juga. Jadi pertama mengantarkan garis besar RKPD bahwa PPAS ini tahun yang akan datang 2018 kita presentasi Perda presentasi, kalau tidak saya Perda karena beliau kan yang mengolah ini. Jadi setelah itu nanti nggak langsung dibahas, itu Dewan menentukan jadwal. Baik, saya pokoknya hanya mau menanyakan saat itu saudara saksi pernah hadir nggak dalam acara itu? Waktu berkesra dengan DPR semuanya ya? Ya, saya nggak. Tidak hadir. Kalau dengan DPR ya, karena itu udah komisi Pak. Baik, saudara selaku sekda saat itu ya di dalam penganggaran ini kan pastinya tahu semuanya. Saya mau tanya, di dalam penganggaran itu siapa saja sih yang berhak menerima hibah ini? Tadi rekan saya sudah menanyakan, salah satunya adalah badan, ya badan yang berbadan hukum. Ya, saudara sebagai sekda dan saat itu memang punya kepentingan di sana, siapa saja yang berhak menerima atas dana itu? Ya lembaga dari badan yang sesuai dengan peraturan itu. Lembaga dari badan sesuai dengan peraturan, bisa jelaskan lebih jelas biar tadi kan sesuai dengan itu apa? Mendagri kalau nggak salah itu kan. Itu badan pusat gitu kan. Antara di sini contoh barangkali kita memberikan oleh gitu kan. Itu dalam rangka kan Forkominda itu dibolehkan. Baik, boleh enggak satu badan tapi mewakili badan-badan kecil yang jumlahnya sampai ratusan bahkan ribuan, boleh enggak ketentuannya itu? Saya ulangi, ini satu bus ya datang ke tempat saudara, kemudian di dalam bus itu ada isi mangkok. Apakah boleh bus ini mewakili yang mangkok banyak itu menghadap saudara untuk menerima sup? Menghadap saya berarti. Saya tidak menghadap saya. Enggak, umpamanya ini. Ya. Saya umpamakan. Maksud saya biar lebih real yang saya maksud. Mungkin tadi omongan saya terlampau cepat atau apa. Jadi sulit untuk dicernakan. Atau gini aja biar gampang. Nih, ini dalam satu ruangan ini ruang banyak. Tiba-tiba saya datang menghadap untuk mengajukan permohonan dana hibah. Boleh nggak saya mewakili orang satu ruangan ini untuk menerima hibah itu?
Sulit ya Pak pertanyaan saya? Mungkin ini Pak, ini kan kapasitas saksi bukan nanti jadi yang bikinnya Iya. nggak ada Pak ya. Mungkin bingung juga ya. Ya. Nggak apa-apa gitu. Apa saya terlampau cepat bicaranya ya sehingga pelan? Berarti saya kira kamu segala-galanya gitu. Iya. Nah, Kalau ada penjelasan dari pekan tadi, ada penjelasan dari saudara tidak ada. Jangan dijelasin gitu. Karena saya harus paham banget. Manapun kalau nggak bisa jelasin gimana? Iya. Nah, itu saja. Kalau memang pertanyaan saya tidak ada jawabannya, Pak, saya nggak ada jawaban. Jadi saya akan bertanya dari sisi yang lain. Iya, gitu maksud saya. Jadi saya akhirnya harus koreksi diri. Apakah pertanyaan saya terlampau cepat sehingga Bapak sulit untuk cerna? Kalau itu saya akan bicara pelan-pelan satu-satu bahasa saya. Baik. Di saat penganggaran itu, ya penganggaran itu, tadi saudara sampaikan itu sudah ada pihak-pihak yang namanya tercantum nanti akan mendapatkan dana hibah yang dianggarkan senilai tadi 66.280.000.000, ya kan? Tadi saudara sampaikan kan, itu harus sudah ada nama-namanya. Nah, bagaimana mekanismenya? Nama-nama itu sudah bisa masuk daftar list yang akan menerima. Tahapannya seperti apa? Ya mestinya tadi hasil rekomendasi dan dinas badan demo ada disampaikan kan, itu kan lulus rekomendasi gitu kan. Setelah itu surat itu kan dikumpulir di akun, ya. Mungkin dirapatkan dengan membedah yang lain teknis gitu. Seperti itu gitu. Jadi teknis gitu. Jadi yang akan mendapat tuh teknis namanya tadi pada satu lembaga A, lembaga B. Biasanya kriterianya, mungkin Bapak tahu nggak ya, kriterianya yang bisa menerima itu apa saja, siapa saja, kelengkapannya maksudnya apa saja? Yang tadi saya bilang berbadan hukum, berbadan 2 tahun, sesuai dengan tadi waktu itu ya. Saya lupa banyak apa itu lagi karena tidak boleh berulang gitu. Ada batasannya Pak, berulang-ulang itu berapa kali maksudnya? Ya artinya 2 kali. Ada selesai gitu ya pasal Sunda gitu. Oh. Gitu kan. Maksimal 2. Turut-turut gitu. Oh, jadi sekali ini dapat, Nah, tahun ini dapat. tahun depan? Dapat lagi. Oh itu yang nggak boleh. Itu aturan yang lama. Nggak tahu apa. Ya, yang pas saat Bapak menjabat saja lah. Seingat saya. Ya. Jauh yang ingat saya. Ya. Kemudian Pak, yang menentukan, ya, yang menentukan lembaga A dapat, lembaga B tidak dapat, lembaga C tidak dapat, itu yang menentukan siapa ya Pak? Di teknis Pak. Jadi tadi itu yang saya bilang ada surat 20 gitu ngajukan dari dinas badan. Saya global aja tadi. Nanti di Biro Ekban. Biro Ekban sekarang itu akum deh. Di teknis nanti dalam rapat teknis awal kan ada awal ada. Nah itu dengan semuanya hadir dan kemudian semuanya BPRD terus koordinator. Tadi Bapak juga sampaikan ya bahwa tugas Bapak itu hanya sebatas sampai menggolkan di legislatif ya tadi ya. Itu kan hasil dari ini. Dewan itu juga kan mewakili rakyat. Ya. Jadi saya harus makanya kalau PPAS namanya laporan umum sementara. Oleh karena itu setelah dibahas bisa berubah. Banyak yang bahkan tidak di sini saja Pak. Sudah diplenokan sepakat antara gubernur dengan dewan itu di pusat bisa terkurangi terkoreksi bisa. Jadi bukan PAPD kita saja sebetulnya, tetapi di DPR di pusat itu bisa terdeletir. Baik Pak, ini saya akan mengerucut dari dana
yang 66.280 tadi itu Bapak itu menghantarnya sampai di mana, Pak? Ini saya ada tujuan pertanyaan berikutnya. Bapak hanya sampai di mana? Saya bilang dari apakah tadinya termasuk 66 nilai saya. Jadi secara itu saya tidak nilai. Biasanya kan seluruh itu kan di PPS yang disampaikan ke ini saya dari laporan dari yang sesuai dengan bukti yang ada ya. Itu disampaikan ke Dewan. Nah pembahasannya sendiri secara umum saya dari sekalian dari. Ya, gini Pak, maksud saya begini. Dari angka yang diketok palu ini, Bapak ngantarkannya itu sampai di mana sih? Apakah sampai membagi ataukah sampai hanya diketok palu saja? Biar nanti saya batasannya juga jelas. Menghantarkan ini goal yang 66 ini sampai di mana Bapak? Apakah sampai distribusi ataukah hanya sampai dianggarkan saja? Pengorganisasian TPAD setelah itu selesai dan koreksi dari pusat Pak ya, itu selesai dibukukan Perda. Nah, organisasi TAP itu selesai sampai itu. Oh, berarti Bapak sampai keluarnya Perda tadi ya? Ya. Seperti apa yang ditanyakan oleh rekan saya? Hukum tadi Pak yang mengerjakan. Oh, baik. Cukup? Masih ada. Oh, majelis rekan saya rupanya ada tambahan. Mohon maaf. Maaf saya berdiri ya, yang mulia, karena saya di belakang. Saudara saksi tadi banyak menjelaskan tentang pemberian hibah dari A sampai Z. Dan saudara saksi itu menjabat sebagai sektor dari tahun 2015 sampai 2018. September ya, cukup lumayan lama Pak ya. Rekan-rekan tadi mengatakan bahwa Bapak itu sudah biasalah makan perda ya, peraturan pergub gitu kan, pergub. Pertanyaan saya di sini, Bapak cukup menjabarkan saja. NPHD itu apa sih Pak kepanjangannya? Itu saja Pak, tolong jelaskan. NPHD itu apa? Kepanjangan NPHD itu apa Pak? Kalau tapi maksud saya kalau jadi play. Tarik nafas dulu Pak. Iya Pak, silakan. Santai aja Pak, santai. Minta izin ke majelis. Tarik nafas dulu biar Bapak tenang. Kalau mungkin wah juga. Oh, replay. Kalau sambil merokok mah bisa Pak ya. Sambil merokok begitu ya jawabnya ya. NPHD itu apa Pak? Panjangannya N apa itu? P apa? H apa? D apa? Silakan. Kalau ada di sini, kalau ada Silakan. Boleh aja Pak. Ini sama dengan DPR itu kepanjangan dari apa itu maksudnya Kak? Iya. Saya mau tahu. Sebagai beliau kan sebagai sekda. Naskah perjanjian hidup. hibah daerah kalau nggak salah. Ya. Nota perjanjian hibah daerah, betul. 100 buat Bapak. Naskah maksudnya. Cuman pertanyaan saya begini Pak, di NPHD itu kan ada yang menerima dan ada yang memberi. Disitulah mereka itu diikat dengan perjanjian itu. Nah, sekarang yang mengusulkan itu kan pondok pesantren. Berarti yang menandatangani itu para pondok pesantren tadi yang sudah diverifikasi atau sebelum verifikasi Pak? Menurut Bapak? Ya harusnya kan yang direkomendasi itu Pak, ya sudah diverifikasi. Sudah diverifikasi ya? Harusnya ya. Tapi kenyataannya nah itu. Kan Bapak tadi harusnya bicaranya ya. Berarti pertanyaan saya yang direkomendasi itu berdasarkan Perlu. Kalau yang ingat saya sampaikan dari Pak. Kalau yang ingat. Jadi itu harus orang mengajukan, kan bukan satu juga kan, mengajukan, terus diverifikasi oleh dinas badan. Nah, hasil verifikasi itu badan menyimpulkan yang tadinya mengajukan berapa MPA, berapa dibahas di di dinas yang bersangkutan, mereka buat rekomendasi. sejumlah mereka yang ajukan gitu Pak ya, jumlahnya ya. Bisa saja berapa nilainya kurang, bisa saja berkurang Pak. Seperti itu ya. Dengan
rekomendasi beliau. Ya itu yang tertuang di dalam NPHD tadi Pak ya. Kalau NPHD itu kan naskah perjanjian yang sudah jadi Pak. Ah. Yang sudah jadi, anggaran yang Oh, iya. sudah jadi, udah jadi peta tuh Pak, bukan di awal. Nah untuk pencairan, untuk kelengkapan apa-apa gitu ya, itu kan ada NPHD. Nah, itu pertanyaan saya yang menandatanganinya siapa Pak? Ya dinas badan, Dinas dengan Badan penerima. yang penerima. Dinas. Penerima ya, berarti para pondok pesantren yang menerima bantuan itu. Betul Pak ya? Betul nggak nih Pak? Yang di sini, katanya Pak pesantren Ya itu dia yang saya tanya. Kan Bapak sebagai pejabat waktu itu Iya, Pak. maksud saya kan dari awal kan sudah diverifikasi gitu. Saya nggak baca verifikasinya seperti apa gitu Pak. Karena saya kan nggak nyampe situ. Kalau bilang saya harus tahu segala-galanya, Tidak. apalagi saya yang mohon maaf pada diri sebagai sekda, saya tidak akan lari dari itu. Tapi kan nggak harus saya, karena ada tugas masing-masing. Betul. Tapi setidaknya kan Bapak mengetahui Pak. Ya itu kalau udah setidaknya berarti saya harus mengetahui. Nah, artinya begini Pak, itu kan dana cukup besar, ya, dituangkan dalam perjanjian itu. Udah jadi itu Pak. Udah jadi dan yang menandatangani itu para penerima bantuan tersebut. Tetapi kenapa diberikan ke SPP Pak? Nah, dalam hal ini kan yang ini saya bilang dalam teknis tadinya kan tidak tahu kan saya bilang dari awal saya tahunya udah terakhir dari kasus dari ke lihat tadi kan jadi kalau diberikan itu tapi saya teorinya seperti tadi. Betul ya. Baik Pak, cukup Pak. Terima kasih. Ada tambahan sedikit? Tambahan izin yang mulia. Terima kasih. Saudara saksi, saya bertanya kapasitas saudara sebagai sekda. Saya akan beda dengan pertanyaan yang lain. Ini saya nggak masuk wilayah teknis maksudnya. Ini yang hal-hal prinsip yang wajib diketahui nih oleh sekda. Pertama pertanyaan saya, wewenang inspektorat mengaudit anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada penerima. Pertanyaannya, betul apa tidak begitu? Paham Pak? Inspektorat ya, mengawas dan mengaudit ya. Ya, saya kira itu. Betul, oke. Nah, di dalam rapat pembahasan TAPD, inspektorat tadi dilibatkan. Masuk. Yang maksud tujuannya mendeteksi lebih awal. Ada nggak nih nanti kerugian negara potensi nanti. Ya. Yang bicara halus siapa? Memang seperti itu maksud tujuannya. Artinya kalau kalimat Bapak pakai harusnya ini akan membias. Itu dulu aja maksud saya, oke? Nah, pertanyaan lebih lanjut. Inspektorat secara resmi ini kan udah hierarkinya kemana ke sekda, sekretaris daerah. Secara resmi melaporkan tidak atas adanya kerugian negara terkait persoalan dana hibah pesantren ini. Ada nggak? Saya tambah barangkali Pak. Hah? Jadi laporan inspektorat itu obrik itu dilaporkannya kepada gubernur. Kepada gubernur Pak. Jangan salah. Dari pemeriksaan itu inspektorat itu hasil pemeriksaannya dilaporkan kepada gubernur. Cek yuk. Nah saya kira lagi Pak. Tidak. Lalu kemudian gubernur setelah mendapat laporan itu memerintahkan kepada sekda, kepada saudara saksi untuk memeriksa di situ. Ini ada laporan di inspektorat. Apakah ada potensi kerugian negara dan atau tidak? Saudara pernah nggak pertanyaannya oleh gubernur? Saya tidak terinformasikan hasil pemeriksaan inspektorat itu ada. Tidak terinformasikan. Di dalam oke, baik. Di dalam hukum administrasi negara, saudara itu suatu sekda, tupoksinya mewakili semua hal-hal yang sifatnya administrasi daripada pimpinan daerah. Ya, hukum administrasi nih Pak. Nah, dari tadi saudara ditanya oleh rekanan kami selalu tidak terinformasikan ada apa saudara ini dengan gubernur. Oke, itu soal lain. Sekarang
BPK tingkat provinsi, apakah satuan kerja itu di bawah naungan gubernur, pemerintahan daerah, atau di bawah BPK pusat? Jawab. Vertikal. Hah? Vertikal. Bukan horizontal ya. Vertikal. Ya, ketika Sudah. Kemudian guru stabil. Vertikal. Artinya- BPK. ya, artinya Inspektorat yang ada di Pemprov Banten mendapat laporan tidak dari BPK terkait dugaan kerugian yang ini. Saya tidak. Selalu tidak tahu, Tidak selalu. baca. Maksudnya begini. Tadi sekarang itu tidak baca ada kerugian hasil BPK. Karena gini Pak, BPK itu juga sampel, tidak seluruhnya meriksa BPK. Ya. Supaya ini juga gitu kan. Hmm. Jadi BPK itu tidak semuanya diperiksa gitu. Obrik itu Pak. Saya tidak bertanya diperiksa. Ada laporan enggak dari BPK atas ada atau tidaknya dugaan kerugian negara ini? Saya tidak terinformasikan. Selalu tidak diinformasikan. Karena kan saya harus jelas di Google laporan. Baik, cukup. Saksi cukup yang mulia karena tidak terinformasikan. Terus gimana ada? Cukup. Ada tambah.